Kasus promosi situs judi online yang menyeret nama aktris Wulan Guritno dan Nikita Mirzani belakangan sedang ramai menjadi sorotan. Sejumlah advokat kemarin menyampaikan kekecewaannya pada Barreskrim Polri lantaran sampai kini belum menetapkan status tersangka baik kepada Wulan maupun Nikita Mirzani. Sejumlah advokat mendesak agar pihak kepolisian lekas menetapkan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani menjadi tersangka, mengingat dua aktris kenamaan itu sudah dihadirkan sebagai saksi atas kasus yang menjeratnya. Lantas, langkah hukum apa yang akan ditempuh sejumlah advokat atas ketidakpuasan mereka dengan pihak kepolisian yang belum menetapkan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani menjadi tersangka? Agenda hari ini adalah penyerahan kesimpulan atas perkara pra-peradilan nomor 13 dan 16 terkait dengan persoalan promosi judi online, yang mana dalam perkara ini berdasarkan LI, laporan informasi dari kepolisian, namun pada sampai saat ini kedua inisial artis NM sama WG itu masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Padahal mereka sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Kalau nggak salah penyidikan belum. Baru lidik. Nah, makanya kenapa ini kok berlama-lama sehingga kami mengajukan gugatan pra-peradilan. Ini demi kepentingan masyarakat juga, karena kasus perjudian ini sudah masuk ranah ITE juga, yang mana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, itu ancamannya juga ditambah dari 6 tahun sekarang 10 tahun, bahkan pidana dendanya awalnya 1 miliar sekarang 10 miliar. Makanya berarti pemerintah sangat intens terhadap persoalan judi online. Kami mengajukan pra-peradilan ini sebenarnya ingin mendorong pada Barreskrim untuk segera dilakukan peningkatan status. Karena apa? Ada beberapa bukti putusan yang sudah ada yang sama, hampir identik dengan kasus ini, itu sudah diputus lebih dulu. Nah, kami memberikan referensi itu bagi penyidik, apa masih ada keraguan-keraguan lagi atau bagaimana, seperti itu. Jadi kesimpulannya begini, kasus ini udah masuk ranah penyelidikan dan mereka sudah diperiksa sebagai saksi, cuman belum masuk ke peningkatan status, padahal sudah jelas. Artinya bukti-bukti sudah mereka dapat, dari pihak Barreskrim sudah dapat, cuman kenapa kok sampai sekarang belum dinaikkan itu. Kalau kami mengajukan pra-peradilan ini sebenarnya kan memang untuk mendorong penyidik nih, mendorong penyidik untuk melakukan penyidikan, untuk menaikkan statusnya. Karena apa? Kita udah menyampaikan di bukti-bukti kemarin, udah nyata jelas dia diduga udah melakukan promosi judi online lewat situs judi online. Nah, sekarang kenapa hal itu sampai sekarang belum dilakukan? Ini pertanyaan bagi kami gitu. Kok menaikkan status itu kok sampai sekarang belum? Padahal udah lama. Saya nggak mengatakan Barreskrim tebang pilih, tidak. Cuman apakah mereka sangat hati-hati, terlalu hati-hatinya banget sehingga mau melangkah ini ragu. Makanya kami dari elemen masyarakat yang peduli atas persoalan judi online yang sudah banyak menelan korban ini berharap nggak usah ragu dah, orang kita udah ngasih bukti-bukti putusan sudah ada, referensinya sudah ada, kok masih ragu gitu loh. Dan kasusnya hampir identik, hampir mirip gitu. Saya nggak tahu ya sikap batin Barreskrim ya dalam mensikapi perkara ini, tapi yang jelas kami mendorong supaya Barreskrim punya sikap, artinya apa yang sudah kami sampaikan bukti-bukti itu sebenarnya sebagai referensi Barreskrim untuk tidak ragu melakukan penyidikan sehingga bisa menetapkan kedua orang tersebut, artis tersebut, NM sama WG, untuk dinaikkan sebagai tersangka. Itu harapan kami, harapan masyarakat ya khususnya. Karena yang sudah-sudah, selegram yang sudah-sudah banyak udah divonis pidana gitu loh. Cuman kenapa ini dua orang ini kok enggak gitu loh.
belajar media konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh sejumlah advokat, belum lama ini Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegak Hukum LP3HI yang diwakili oleh Kurniawan Adi Nugroho belum lama ini mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Bareskrim Polri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun gugatan yang dilayangkan karena LP3HI menduga jika Bareskrim telah mempetieskan kasus dugaan promosi laman judi online atau daring yang melibatkan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani. Dalam tahap lanjutan yang baru saja digelar kemarin, kini pihak LP3HI menyatakan jika kasus ini sudah mencapai tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian, usai pihaknya turut menyertakan bukti tertulis untuk menguak sebuah fakta. Jumat kesimpulan tanggal 1. Sidang pada hari ini untuk pra-peradilan nomor 13 dan 16 terkait dengan judi online yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Wulan Guritno, promosi judi online ya, bukan judi online ya. Pada sidang kali ini agendanya adalah bukti tertulis dari para pihak, baik dari pemohon, dari pihak kami maupun dari pihak termohon yaitu Bareskrim. Nah, dari bukti-bukti yang kami ajukan, khususnya adalah beberapa putusan pengadilan. Ada beberapa putusan pengadilan, ada 3 yang kami ajukan, yaitu Tanjung Karang, Malang, dan Bandung, yang kesemuanya menyatakan bahwa promosi judi online itu adalah tindak pidana. Sehingga dalil Bareskrim yang menyatakan pada saat ini masih penyelidikan yang dengan tujuan untuk menemukan apakah perbuatannya tindak pidana atau bukan, itu sudah terjawab dengan putusan-putusan itu, sehingga mereka punya rujukan ketika menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Menjadi kewajiban bagi penyidik untuk memanggil mereka untuk menentukan siapa tersangka dari perbuatan ini, apakah dilakukan oleh yang bersangkutan, Nikita Mirzani dan Wulan Guritno saja seorang atau bersama-sama dengan orang lain. Termasuk juga seharusnya kalau penyidiknya jeli itu melacak dari mana uangnya, siapa yang order mereka, gitu. Harusnya seperti itu. Tidak bisa dibilang korban juga kalau menurut kami ya, tidak bisa dibilang korban juga karena mereka adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Mereka tidak gila, mereka tidak di bawah pengetahuan, sehingga bisa memikirkan apakah perbuatan ketika mereka setuju untuk dikontrak oleh pihak pemberi kerjaan, itu mereka bisa memikir apakah ini termasuk judi atau tidak. Sehingga mereka bisa menolak. Kalau memang menurut mereka ini judi, dari awal mereka bisa menyadari dan mereka bisa melakukan riset, harusnya mereka menolak. Tetapi ketika mereka tetap melakukan itu kan jadi persoalan, gitu. Karena ada beberapa 3 putusan yang kita ajukan alasan juga sama. Mereka game, mempromosikan game, tapi hakim kan tidak bisa seperti itu. Hakim punya pandangan lain dan 3-tiganya mengatakan promosi judi online adalah tindak pidana. Jadi adalah tujuan kami mengajukan gugatan ini agar penyidik bekerja lebih serius untuk menentukan siapa tersangkanya dan juga mengajukannya ke persidangan. Bagi pihak yang mempromosikan, karena pasalnya adalah mempromosikan. Kalau mempromosikan, maka orang yang mempromosikan, bukan orang yang memberi. Kalau orang yang memberi, itu beda lagi masalahnya. Kalau orang yang mempromosikan, maka ya udah ini. Apakah kemudian dia bekerja sama dengan orang lain atau bertindak sendiri, itu urusan lain. Tetapi tidak bisa mengatakan diri bahwa dia adalah korban.
ditipu misalnya, kalau memang ditipu silahkan laporkan penipuan bahwa itu memang kontraknya adalah kontrak yang tidak sah misalkan. Nah itu urusan mereka silahkan. Tetapi terhadap promosi judi online sendiri itu adalah tidak pidana. Itu yang harusnya dilakukan secara cepat oleh penyidik, karena korban judi online kan sudah terlalu besar. Ada yang utang kemana-mana, bahkan ada yang masa mau dibiarkan begitu aja. Kalau orang yang berjudi, ya karena tertarik dengan promosi itu, ya mereka menjadi korban. Tapi orang yang mempromosikan itu tidak bisa dikatakan membela diri. Saya juga korban, kecuali kalau saya orang gila atau saya tidak bisa melakukan perbuatan hukum, saya di bawah pengampuan misalnya, saya bisa berkata bahwa saya korban. Tapi kalau saya memilih dalam kualifikasi dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum, tidak bisa mengatakan dirinya sebagai korban, tidak bisa. Lebih karena itu, karena seharusnya level penyidik di tingkat Bareskrim, di tingkat Mabes Polri itu sudah menetapkan, sudah jauh-jauh hari menetapkan mereka sebagai tersangka. Tidak hanya mereka, karena ada beberapa orang yang lain kan. Nah, seharusnya sudah jadi tersangka dan seharusnya pula sudah dinaikkan ke penuntutan. Tapi oke lah, minimal jadi tersangka dulu. Bahkan kalau mau lebih fair lagi misalnya, lebih fair lagi, maka bisa diajukan atau dikenakan pasal TPPU seharusnya, karena itu menyangkut mendapatkan keuntungan materi dari hasil promosi judi online. Makanya kemudian kita mengajukan gugatan ini, karena kalau tidak ada gugatan maka orang penyidik itu bisa berbuat apapun yang kemudian tiba-tiba berkasnya hilang atau berkasnya entah kemana ketumpuk dengan perkara lain. Itu sangat mungkin. Dan mekanisme yang diatur undang-undang, diatur oleh KUHP adalah mengajukan pra peradilan. Ini adalah koreksi ya. Kita mau melakukan monitoring dan koreksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Maka target kita adalah bagaimana kemudian mereka menjadi terlapor itu bisa dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan menjadi terdakwa.